Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinawati Buntuangsa dari kelas 4A dengan NIM 1314213030. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep dasar manajemen kearsipan dan ruang lingkup kegiatan manajemen kearsipan. Yang pertama, proses penciptaan arsip dan nilai guna rekor warkat. Tahapan penciptaan arsip dan nilai guna warkat: yang pertama, pengurusan surat; yang kedua, pemberkasan; yang ketiga, penyimpanan pemeliharaan; keempat, penggunaan dan layanan; kelima, penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip ini inaktif dan unit, pengolahan ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Penyusunan dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip JRA nilai guna rekor warkat. Berbagai macam bentuk dan corak arsip. Pada pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan, disebutkan bahwa arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah, juga badan-badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah atau pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Kreativitas kerja dan budaya kerja adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia merupakan untuk strategis dalam organisasi yang berpengaruh secara langsung terhadap hasil pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu keunggulan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan di lingkungan bisnis. Sumber daya manusia yang mampu berkembang secara proaktif, adaptif, kreatif, dan pekerja keras merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menggerakkan perusahaan dalam mencapai visi misi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Pengertian arsip: arsip dinamis dan arsip statis, arsip aktif dan inaktif. Pengertian istilah arsip dalam bahasa Belanda disebut archive, berasal dari bahasa Yunani yaitu arche yang berarti permulaan, kemudian dari kata arche berkembang menjadi kata archia, berolah lagi menjadi kata ta'archia yang berarti gedung pemerintah. Sedangkan dari bahasa lain kita mengenal kata archihome, cartularius, tabularium, dan archarium. Dari kata inilah timbul kata arsip ini. Sedangkan pentingnya peranan arsip ini sudah dikenal dalam kehidupan kemasyarakatan sejak zaman Romawi. Sampai dewasa ini kita masih mengenal karya-karya dramawan Yunani kuno seperti Sophocles, Archelaus, Euripides, Socrates, dan catatan rekor pertandingan Olimpiade dalam zaman itu ditulis pada papirus sehingga kita dapat menggambarkan saat ini kehidupan manusia di masa yang telah lalu. Perbedaan arsip, kearsipan, dan perpustakaan. Pertama, dari beberapa definisi mengenai arsip, salah satu yang cukup menggambarkan apa itu arsip adalah arsip merupakan kumpulan surat atau warkat yang timbul karena suatu pekerjaan atau kegiatan dan disimpan secara sistematis dengan tujuan agar bisa digunakan kembali pada saat informasi
tersebut dibutuhkan di kemudian hari dengan cepat dan utuh. Kedua, sedangkan kearsipan sendiri merupakan penempatan arsip-arsip dalam tempat penyimpanan yang telah dengan aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sehingga arsip dapat dengan mudah ditemukan kembali di kemudian hari. Ketiga, sedangkan perpustakaan merupakan lembaga yang menyimpan dokumen yang dihasilkan manusia. Manajemen dan manajemen kearsipan. Pertama, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kedua, manajemen kearsipan adalah suatu kegiatan penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip berupa dokumen atau surat secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga arsip tersebut mudah ditemukan, aman, dan terjaga dengan baik. Fungsi dan peranan arsip. Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian suatu kegiatan. Unsur-unsur manajemen kearsipan yang baik. Pertama, informasi yang terekam. Kedua, dalam berbagai media rekam. Ketiga, diterima maupun dibuat. 4, tercipta karena pelaksanaan kegiatan. Asas-asas manajemen kearsipan yang baik. Menurut Sedamayanti 2008 dalam penyimpanan, pengorganisasian, dan pengelolaan arsip dibagi menjadi 3 jenis asas pengorganisasian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas sentralisasi. Kedua, asas desentralisasi. Ketiga, asas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dan sistem gabungan dalam pengorganisasian arsip. Yang pertama, asas sentralisasi. Penyimpanan warkat yang dipastikan pada satu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip. Keuntungan penyimpanan asas sentralisasi adalah: pertama, ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. Kedua, petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. Ketiga, kantor hanya menyimpan satu arsip di publikasinya dan dapat dimusnahkan. Kedua, asas desentralisasi. Sistem yang dipergunakan masing-masing unit kerja tergantung kepada ketentuan kantor yang bersangkutan. Keuntungan desentralisasi arsip. Yang pertama, pengolahan arsip dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Kedua, keperluan akan arsip mudah terpenuhi karena berada pada unit kerja sendiri. Ketiga, penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena jenis arsipnya sudah dikenal dengan baik. Ketiga, kombinasi sentralisasi dan desentralisasi untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan, baik sentralisasi atau desentralisasi. Maka dalam penanganan arsip dapat dilakukan dengan cara mengelola arsip yang masih aktif pada setiap unit kerja desentralisasi, sedangkan arsip-arsip inaktif dikelola dengan cara sentralisasi. Baiklah, itu hasil presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.